Halo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kita sudah lama sekali tidak ketemu. Dan hari ini aku akan menggambar lagi nih di media digital. Dan seperti biasa, no idea. Pokoknya kalian ikutin video ini terus. Dan sekalian nih, aku buat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Baik dari IG, baik dari YouTube. Pokoknya hari ini akan kita pilih dan kita jawab. So, sebelum itu, jangan lupa bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, sebelum menggambar kita pilih dulu atau kita akan buat ukuran kanvasnya, dan di sini aku menggunakan ukuran 3000 x 3724 pixel dengan resolusi 500 dpi. Nah, jadi untuk ukuran atau size kanvas itu menyesuaikan dengan spek device yang kalian gunakan ya. Jadi nggak mesti harus dpi-nya 500, tapi usahakan minimal adalah 300 dpi. Jadi kerapatan pixelnya harus benar-benar padat supaya gambar yang kita hasilkan tidak pecah-pecah. Oke. Nah, by the way nih, aku udah lama banget nggak bikin konten yang durasinya panjang karena apa ya, sibuk bikin yang konten pendek untuk short. Jadi ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk gitu, dan aku sudah rangkum, dan memang tujuan video ini dibuat adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga di Instagramku gitu guys. Oke, jadi di sini untuk brush sketsa aku menggunakan brush yang memang soft, atau nama brushnya itu adalah soft airbrush yang memang sudah disediakan oleh Procreate. Dan untuk tema sendiri aku sebenarnya nggak memikirkan tema secara spesifik ya, karena benar-benar spontanitas, jadi langsung menggambar. Dan kayaknya nih seperti biasa aku akan menggambar perempuan sebagai objek utamanya, tapi tentu aja nanti sosok perempuannya nggak akan polosan, bakal ada beberapa visual lain yang absurd yang bakal ada nanti menghiasi gambar ini. Dan apa ya, di sini aku juga bakal, tapi sorry nih buat kalian yang nonton mungkin mendengar suara motor atau suara guguk yang masuk, jadi sorry karena memang studioku ada di pinggir jalan, jadi bakal banyak nanti suara-suara yang masuk, tapi it's okay. Mudah-mudahan kalian masih bisa menikmati proses menggambar ini. Nah, untuk tema seperti yang aku bilang tadi, sosok wanita di sini akan aku improvisasi supaya menjadi sesuatu yang sangat eye catching dan menarik tentu saja. Dan untuk device di sini aku menggunakan iPad Pro generasi kedua dengan ukuran 11 inch plus ada Apple Pencil-nya. Ini menurutku udah keren banget sih. Kenapa aku menggunakan yang size lebih kecil ketimbang iPad yang besar? Karena menurutku ini enak banget gitu dibawa mobile. Jadi aku sering mengisi acara nih kayak seminar segala macam ataupun meeting di luar. Jadi iPad ini enak dibawa kemana-mana. Tapi ini kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian memang sering menggambar di rumah atau memang butuh iPad yang lebih besar, ya bagus menggunakan yang 12,9 inch. Tapi kalau aku kebetulan udah pernah menggunakan dua-duanya, lebih suka menggunakan yang lebih kecil ini guys. Nah, di sini aku akan jawab pertanyaan dari Iyandar YDL yang masuk dari YouTube. Jadi dia tanya nih, tutorial menggabungkan beberapa ornamen Bali ke dalam gambar atau desain. Nah, jadi ini masalah penerapan ornamen ya. Sebelumnya aku sudah sempat buat tutorial membuat ornamen dasar yang aku upload di YouTube. Mungkin nanti aku akan buat cara penerapannya, dan itu ide yang bagus sepertinya. Dan buat Yandar, nanti ditunggu ya. Aku dan tim akan membuatkannya. Terus pertanyaan kedua itu dari Hengki Wang 6056. Dia tanya nih, aplikasi yang aku gunakan, terus cara membuat gambar biar simetri seperti apa. Nah, untuk aplikasi aku menggunakan Procreate, dan untuk cara simetri aku juga sudah pernah upload. Nanti aku akan share di kolom komentar linknya, kalau kamu bisa tonton di sana, oke? Dan harus dipraktekkan. Nah, jadi ini untuk sketsa ini sudah mulai terbentuk visualnya, detail-detailnya, dan di sana juga ada dua burung yang mengapit karakter utama. Terus ada Google juga, dan aku buat ada paruh dari burung hantu.
Dan di atas sana tuh aku buat, nah, dibilang celuluk bukan, dibilang liak juga bukan, tapi tetap terinspirasi dari dua karakter itu, karena menurutku sangat ikonik. Jadi apapun yang aku gambar, pasti aku akan menyertakan karakter Bali ataupun Nusantara, karena aku pengen tetap ada roots Bali dan juga Nusantaranya gitu guys. Nah, ini untuk sketsa udah akan beres. Setelah ini kita akan lanjut ke proses inking atau line art. Salah satu proses yang sangat aku suka. Kalian juga bisa komen ya, menurut kalian nih di dalam proses menggambar kan ada sketsa, terus ada inking dan coloring. Di antara proses itu mana yang kalian paling suka dan kenapa gitu? Kalian bisa share ya di kolom komentar. Aku tunggu tuh jawabannya. Mungkin untuk next konten aku akan bacakan untuk komen yang udah masuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses inking, dan ingat harus buat layer baru. Pastikan di sana kalian kecilkan opacity-nya dulu, dan untuk opacity sendiri itu bisa disesuaikan, tidak ada angka baku lah. Jadi sesuaikan supaya tidak mengganggu pandangan kalian ketika membuat inking. Nah, di sini untuk inking aku menggunakan brush andalanku. Enggak sih. Jadi brush yang aku gunakan ini enggak andalan-andalan banget lah. Ini justru brush yang memang disediakan langsung sama Procreate, yang namanya adalah Studio Pen. Kenapa aku memilih brush ini? Karena memang brush ini satu sangat solid, kedua brush ini sesuai dengan karakter garis yang aku punya. Jadi buat kalian yang bertanya brush yang mana yang bagus gitu kan, nah kalian harus explore semua brush yang ada di Procreate, tapi nggak semua banget juga sih. Aku juga nggak semua aku coba kok. Jadi yang sekiranya cocok dengan karakter garis yang kalian punya dan kalian nyaman menggunakan itu. Jadi brush yang bagus ya brush yang cocok dengan karakter garis kalian. Itu sih menurutku ya. Dan di sini Studio Pen sangat cocok dengan karakter garis yang memang aku punya. Jadi aku pilih brush ini. Terus kemudian di proses inking ini, kenapa aku menjadikan proses ini sangat favorit? Karena ketika inking, aku bisa explore yang tadinya masih sketsa, masih raw. Di proses inking ini, aku bisa mengembangkan. Jadi buat teman-teman, terutama yang pemula, ketika kalian membuat sketsa dan lanjut ke proses inking, kalian tidak mesti harus mengikuti 100% apa yang ada di sketsa. Justru sketsa itu adalah panduan, dan ketika proses inking itu kalian harus mengembangkan. Jadi jangan dibuat 100% sama dengan sketsa. Sebaiknya sih di proses inking itu adalah proses kalian explore. Jadi itu sangat menyenangkan. Entah itu seperti sekarang aku menambahkan beberapa detail yang tidak ada dalam sketsa. Jadi bagiku sketsa hanya sekedar garis bantu supaya pas proses inking itu aku tidak terlalu banyak berpikir. Oke. Nah, di sini juga aku akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk juga nih. Ini dari Instagram. Nama akunnya siapa nih? Revenge atau Repenji? Pokoknya itulah. Bang, izin tanya. Saya kan baru merintis pelan-pelan nih dalam bidang gambar digital. Apakah ciri khas dalam gambar itu diperlukan atau tidak gitu ya? Jadi dia ini bertanya, seberapa penting sih punya karakter gitu atau ciri khas dalam berkarir? Menurutku sangat penting sekali, karena ciri khas itu yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya, antara seniman satu dengan seniman lainnya gitu. Jadi ciri khas itu bisa dibilang menjadi nilai tambah lah gitu. Dan aku sudah buktikan, aku berkarir sudah 14 tahunan lah di industri, dan dari dulu aku memang karyaku terkenal ada unsur Balinya, ada unsur Indonesianya, di mana aku menggabungkan kesukaanku antara anime dan juga tanah kelahiranku yaitu Bali, sehingga akan memunculkan satu karakter yang memang unik. Nah, jadi itu bisa dibilang sesuatu yang menjadi trademark gitu loh. Mungkin aku bukan secara original 100% enggak. Jadi
penting kamu mengembangkan apa yang sudah ada gitu. Jadi anime kan sudah ada orang yang buat sebelumnya, ukiran Bali juga sudah ada yang buat sebelumnya. Sekarang tinggal dikombinasikan menjadi sesuatu yang fresh, yang baru. Dan itu tinggal dikonsistenkan, sehingga itu akan menjadi ciri khasmu gitu. Dan itu penting sekali. Kelebihan mempunyai ciri khas, selain yang aku sebutkan tadi, adalah sustainable. Maksudnya sustainable adalah, memang di awal kita akan sangat sulit ya mengenalkan ciri khas kita gitu. Kita butuh perjuangan lah. Tapi kelebihannya itu akan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Aku sudah membuktikan itu. Karena kalian akan dicari berdasarkan apa ya? Orang mencari kalian karena ciri khas kalian gitu. Akan beda dengan orang yang misalnya ikut-ikutan nih. Misalnya sekarang tren begini ikutan, terus ada tren apa ikutan. Jadi secara art style ataupun secara karakter gambar terombang-ambing. Memang akan apa ya? Akan mendapatkan cuan, tapi tidak punya value lebih lah menurutku. Ya, menurutku itu tidak akan mempunyai value lebih. Beda dengan orang yang mempunyai ciri khas atau mempunyai karakter ya pada karyanya. Itu kalian pasti akan dicari sih. Kalian akan dicari karena orang mencari kalian gak hanya dari segi visual tapi experience-nya juga. Jadi itu penting menurutku, sangat penting. Nah, tapi buat pemula, kalau kalian pemula ya, ini disclaimer, buat pemula jangan dari awal memikirkan art style atau ciri khas. Yang penting bagi pemula menurutku adalah kalian harus menggambar dulu, harus latihan dulu. Jadi apapun yang ada dibuat aja, ditiru nggak apa-apa. Kalau memang kebutuhan untuk belajar, kalian mau meniru karyaku silahkan. Kalau kebutuhan untuk belajar, karena kalau dari awal kalian sudah memikirkan style harus begini harus begitu, jadinya apa ya, kegiatan menggambar itu menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Karena dari awal sudah sangat berat gitu. Menurutku latihan apapun yang kalian lihat, latihan yang terpenting kalian berkarya dulu, konsisten, 1 hari 1 karya. Nanti art style menurutku akan muncul dengan sendirinya. Dari apa yang kalian sudah coba itu akan terakumulasi gitu. Jadi untuk pemula nih, sekali lagi untuk pemula yang benar-benar baru coba, baru terjun, sebaiknya fokus di latihannya dulu. Jadi nanti pasti akan muncul art style-nya. Oke? Nah, ini juga ada pertanyaan dari Monster Junior 2611. Jadi ini pertanyaannya tentang device juga atau perlengkapan juga lah untuk menggambar, yaitu screen protector yang biasa digunakan gitu ya. Jadi aku menggunakan dua-duanya, aku gunakan sebenarnya. Paperlike aku gunakan dan yang glasses aku gunakan juga. Keduanya punya plus minus. Jadi kalau yang glasses kelebihannya gambar kita akan terlihat lebih bright. Kemudian juga nibnya juga akan lebih awet atau ujung pennya lebih awet. Cuman kekurangannya untuk aku nih yang sering rekam video kayak sekarang, dia itu akan mantul gitu karena glasses kan. Jadi dia akan memantul. Nah, kelemahannya itu sih menurutku. Karena aku ini sering merekam layar menggunakan kamera, jadi itu sangat sulit untuk diakali. Tapi Paperlike juga menurutku sangat oke. Satu, karena memang teksturnya seperti kertas. Kemudian juga DOP. Makanya aku pilih untuk rekaman. Jadi kalian bisa lihat, jadi benar-benar terlihat sangat bagus. Cuman kelemahannya adalah karena dia mempunyai tekstur yang kasar, jadi nibnya itu lebih cepat habisnya. Cuman nggak cepat-cepat banget sih. Aku aja nih yang setiap hari menggambar, bahkan setiap harinya itu dari pagi sampai malam menggambar pun masih sangat awet ya. Setahunan juga ini masih awet kok. Padahal aku setiap saat menggambar gitu. Nah, sekarang kita sudah beres nih untuk outline. Sudah hampir beres untuk outline, dan selanjutnya kita akan move ke tahap selanjutnya, yaitu coloring. By the way, di sini aku belum masuk ke tahap detail ya. Jadi sekarang aku akan masuk ke tahap pewarnaan dulu, base colornya. Jadi kita buat warna dasarnya.
Setelah itu baru akan masuk ke tahap detail. Seperti biasa, di sini kita harus buat layer baru ya guys ya, layer baru. Jadi jangan menggambar di layer yang sama, itu akan susah sekali nanti untuk editingnya. Jadi ini benar-benar apa ya, sulit rekaman di sini benar-benar ya guys. Ini curhat ya, ini aku sudah jam malam loh, ini udah hampir mau masuk jam 1 ini guys aku rekaman, tapi motornya masih banyak banget ya. Harap maklum kalau suara motornya kekencangan ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita buat layer warnanya itu di bawah layer outline, oke? Dan untuk pewarnaan sendiri aku nggak ada apa ya, di sini benar-benar memasang warnanya bebas-bebas aja. Aku menggunakan warna vibrant, warna yang benar-benar menyala abangku gitu ya. Dan tapi ada beberapa warna yang memang wajib harus ada di karyaku, yaitu warna biru, warna pink, dan juga kuning. Itu wajib itu. Kenapa? Karena itu warna kesukaanku. Jadi harus ada di karyaku, oke? Nah, untuk kalian nih yang bingung masang warna kan, aduh Bri, aku bingung nih masang warna, soalnya nih memadu padankan warna itu susah, itu banyak ya yang cerita gitu. Caranya adalah lagi-lagi untuk pemula harus meniru dulu. Jadi carilah gambar yang memang menurut kalian, oh oke, warnanya, pelajari aja dulu palet warnanya, kombinasi warnanya gitu kan. Misalnya warna biru dipadu padankan dengan warna lain itu seperti apa ya yang cocok, yang bagus. Jadi itu aja dulu supaya kalian apa ya, tahu feel-nya gitu. Jadi pakai gambar yang sudah ada. Di Pinterest itu banyak sekali yang bisa kalian pilih, tapi jangan kebanyakan juga. Pilih 1 atau 2 udah cukup. Lagi-lagi ini untuk kebutuhan belajar nggak apa-apa. Karena suatu saat kalau kalian sudah mahir, sudah terbiasa, sudah konsisten, itu gampang banget pasang warna, percaya deh. Jadi aku aja nih sebenarnya pasang warna nggak mikir guys, bener-bener pasang gitu aja gitu. Terus di sini juga masuk pertanyaan gitu ya. Aku sambil lihat gini nih guys, sambil lihat beberapa pertanyaan. Ini dari YouTube juga. Siapa ini ya? Surya Putra Bahari Main. Panjang ya namanya ya. Surya Putra Bahari Main. Oke. Bang, cara ngefill warna di beda layer tanpa selection gimana ya gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau fill warna di beda layer, itu pastikan reference-nya itu hidup. Nanti aku akan share juga nih buat Surya yang udah request cara fill warna seperti sekarang ini. Aku udah pernah buat tutorialnya, nanti aku akan cantumkan linknya di komentar, so kamu bisa pelajari dan coba langsung sendiri, oke? Sekarang aku akan fokus untuk pasang warna dulu guys. Nanti kita akan ketemu pas proses detailing. So keep watching dan juga jangan lupa di subscribe, oke? Itu wajib banget tuh, di subscribe dan juga nyalakan loncengnya, oke? Oke guys, sekarang kita akan masuk ke proses detail. Loh bang, kok didetailin lagi sih gitu ya? Ya karena memang tadi kenapa aku nggak langsung detail dan kenapa aku pasang warna dasar dulu? Ya karena supaya lebih efektif dalam bekerja. Itu penting sekali ya guys. Efektivitas itu penting sekali gitu. Jadi kalau dari awal kita sudah main detail, biasanya kita akan asik untuk membuat detail. Jadi kita hanya fokus di bagian itu aja, dan akhirnya kadang ya udah keburu bosen gitu. Makanya aku pasang base color dulu sehingga warnanya sudah ataupun gambarnya terlihat udah setengah jadi. Sekarang aku buat nih di layer yang berbeda untuk detailnya. Jadi di bagian mana yang sekiranya perlu aku tambahkan detail, aku akan tambah seperti ini. Aku pasang bulu mata supaya
matanya ini jadi lebih hidup guys. Dan nanti juga di beberapa area itu akan ditambahkan detailnya juga. So kalian juga bisa nih sambil nonton, sambil menggambar juga gitu. Nah, ini juga termasuk di bagian ornamen. Aku juga buat di sini ornamennya sangat dekoratif. Memang inspirasinya dari ornamen Bali, cuman di sini sudah aku kembangkan sedemikian rupa yang memang cocok pengaplikasiannya. Seperti pertanyaan tadi itu kan, gimana cara pengaplikasian ornamennya gitu. Nanti aku akan buatkan caranya supaya kalian tuh gampang dan efektif cara membuat ornamennya. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih yang masuk dari YouTube juga. Jacksmana Art 804. Nah, ini pertanyaannya sering banget ditanyakan nih. Bli, biar selalu konsisten dalam berkarya gimana ya Bli gitu. Saya juga sering kebanyakan nyari inspirasi daripada gambarnya. Nah, ini banyak banget nih dialami sama sama teman-teman nih. Jadi kalau konsisten itu kan ya udahlah, itu umum lah, pertanyaan yang umum. Dan kadang-kadang kita nih buka Pinterest, lihat ini di save, lihat itu di save, kebanyakan dan malah akhirnya nggak jadi menggambar kan gitu loh. Nah, jadi menurutku menimbulkan konsisten itu sebenarnya mulai dari hal yang sederhana saja gitu. Ya contoh kayak aku dulu di tahun 2010 ketika udah punya goals gitu, wah aku pengen jadi ilustrator, aku pengen jago gambar. Jadi aku mulai dari hal yang sangat simpel. Pertama, satu hari itu aku wajibkan diriku untuk menggambar. Nggak perlu gambar yang harus selesai guys, atau gambar yang memang diwarna atau gimana, nggak perlu. Sketsa aja atau cuma gambar kepala atau tangan aja, it's okay. Karena menurutku yang penting kalian berkarya dulu sehari itu satu karya. Jadi tujuannya supaya mental berkarya kalian itu ada dulu di awal. Jadi hari ini kalian berkarya, besok berkarya lagi, 3 hari lagi tuh berkarya lagi. Jadi konsisten gitu, dan nggak harus gambar jadi. Yang penting kalian menggambar. Karena kan nanti setelah kalian sudah dapat feel-nya, baru nanti bebannya atau challenge-nya itu ditambah. Mungkin sebelumnya gambarnya nggak jadi, kalian tambah challenge-nya nih. 1 hari 1 karya jadi gitu. Jadi seterusnya pun begitu. Bahkan aku dulu pernah tuh setelah nyoba sehari 1 karya, kemudian pernah tuh sehari 2 karya, 3 karya, sampai pernah sehari 20 karya. Bayangin guys, 20 karya, bukan karya jadi ya, tapi sketsa gitu. Dan secara nggak langsung itu akan menimbulkan mental berkaryaku. Mental berkarya artinya aku sudah nggak tergantung mood lagi untuk berkarya. Jadi itu penting sekali kalian menciptakan mood. Di industri ketika kita ada deadline tuh kadang klien atau industri itu nggak peduli kita lagi sedih atau gimana. Satu sisi kita kan juga harus secara profesional nih tetap menyelesaikan karya yang sudah kita janjikan sesuai deadline. Nah, cara melatihnya adalah hal kecil tadi. Jadi mulai aja dengan menggambar apapun yang kalian lihat, apapun yang ada di sekitar kalian. Jangan terlalu banyak mencari inspirasi di awal, dalam artian kayak yang tadi aku bilang, buka Pinterest, save ini, save itu, malah jadinya kasihkan gini, kasihkan nge-save gitu, tanpa dipraktekkan. Nah, jadi itu kan kurang efektif. Jadi mulai aja dengan apa yang kalian lihat di sekeliling kalian, kemudian digambar. Jadi sangat simpel. Oke? Nah, balik lagi nih ke proses detailing gambar. Jadi di sini kalian bisa lihat, mungkin tadi gambarnya belum terlalu mendetail. Di sini aku bisa lebih explore lagi nih, lebih explore beberapa sosok yang memang tadi sudah aku buat. Seperti gambar yang sekarang kalian lihat ini. Jadi gambarnya tadi masih terlihat sangat flat, tapi di sini aku sudah mulai tambahkan beberapa garis yang membuat gambar ini lebih berdimensi. Dan terlihat nih lebih keren lah looknya ketimbang yang tadi gitu. Dan proses ini belum proses final guys, karena habis ini bakal ada proses lain lagi supaya gambar ini terlihat lebih mantap gitu. Jadi kalian harus tetap nonton, oke?
Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa komen. Untuk next konten aku bakal bacain seperti teman-teman yang sudah komen saat ini. So, aku tunggu komen kalian. Oke guys, ini udah kelar. Sekarang aku akan merge antara detail dan outline-nya. Jadi memang sudah selesai di situ. Jadi biar nggak terlalu banyak menggunakan layer. Nah sekarang akan masuk ke proses shading. Di sini supaya tidak banyak menggunakan warna, jadi aku akan menggunakan atau settingan untuk shadingnya adalah multiply. Jadi multiply ini dia fungsinya kita hanya menggunakan satu warna dan itu bisa digunakan ke semua warna yang ada pada base color. Jadi kalian lihat nih. Jadi aku menggunakan warna yang sedikit ungu dan ketika nanti aku tumpuk di warna lain, dia akan menyesuaikan menjadi warna yang cocok dengan warna yang kita timpa. Jadi ini sangat efektif sekali. Nah tuh lihat. Jadi nggak perlu ganti-ganti warna guys, hanya satu warna saja. Nah ini bisa kalian praktekkan. Buat pemula ini bisa dipraktekkan dan caranya sangat efektif sekali. Oke, jadi settingannya ini adalah multiply. Fungsi dari memberikan shading ini tentu saja gambar kalian akan terlihat lebih bervolume, lebih deep, kemudian juga terlihat lebih keren tentu saja karena disinilah akan terlihat beberapa gelap terang, di mana bagian yang harus menonjol, di mana yang memang harus lebih gelap. Jadi itu fungsinya memberikan shading ini. Kalau sebelum di shading mungkin akan terlihat flat gitu, datar-datar aja. It's okay sebenarnya sampai di situ. Cuman kalau aku lebih senang harus ditambahkan shading lagi supaya lebih bervolume. Nah, untuk warna multiply sendiri itu bisa dirubah ya sesuai keinginan. Jadi nanti kalau memang kurang cocok, yang tadi ungu bisa dirubah misalnya ke arah lebih pink atau seperti apa gitu. Jadi di Procreate ini juga fiturnya banyak. Mungkin next aku akan buat tutorialnya dari yang paling dasar sampai nanti yang memang lebih spesifik. Nah di sini kalian lihat kan, aku tuh nggak ganti-ganti warna dalam artian di setiap untuk buat shading nggak diganti gitu. Jadi hanya menggunakan satu warna saja. Nah itu bisa digunakan di semua bidang warna yang berbeda, sangat efektif. Nah di sini aku juga ada pertanyaan nih. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari YouTube atas nama siapa nih ya? @FRN Revaldo 7114. Untuk coloring dan highlight pakai brush apa ya kak gitu. Nah kalau aku di sini keseringan ya di semua gambar, hampir semua gambar tetap menggunakan Studio Pen. Sampai sekarang pun ini yang kalian tonton ini juga Studio Pen di proses coloringnya. Cuma biasanya aku yang beda paling di proses sketsa, kadang menggunakan ink bleed, kadang menggunakan soft brush gitu. Jadi benar-benar di proses inking dan coloring itu pasti menggunakan Studio Pen.
karena memang aku pengen hasilnya itu adalah sangat solid. Nah, di sini aku masih berkutat nih di bagian wajah karena memang wajah ini merupakan point of interestnya gitu. Jadi sangat krusial, makanya aku mulai dengan wajah gitu. Jadi elemen yang lain itu bukan nggak penting ya, tapi lebih ke elemen pendukung. Elemen pendukung. Jadi poinnya itu adalah wajahnya. Orang melihat gambar ini pasti pertama adalah wajah. So aku akan maksimalkan di bagian wajah. Nah, inilah pentingnya atau kerennya menggunakan multiply. Jadi seperti yang kalian lihat, hanya satu warna itu bisa menjadi warna yang berbeda-beda di berbagai bidang. Jadi benar-benar super efektif lah. Nah, buat kalian juga misalnya yang bingung menentukan posisi gelap terangnya gitu ya, kalian bisa mencontoh dari foto. Kalau aku sih suka ya dari foto ataupun dari film, melihat sinematografinya di situ keren-keren banget gitu, cara pasang shading, highlight gitu. Cuman kalau untuk pemula, ini sekali lagi untuk pemula yang baru banget belajar mewarnai, tiru gambar yang sudah ada. Lihat di sana, bedah bagaimana cara pasang pasang highlight, pasang shading gitu. Jadi dipelajari pelan-pelan gitu. Untuk pemula aku pun begitu dulu di awal, masih meniru karya orang, tapi tidak aku jual ya. Sekali lagi disclaimer, tidak aku jual, tapi hanya sebagai bahan belajar. Dan memang prosesku seperti itu di awal, tapi ketika sudah mulai paham caranya, aku kembangin sesuai dengan apa yang aku suka gitu. Dan sehingga lahirlah style yang kalian lihat sekarang ini gitu. Dan untuk tips shading aku juga sudah upload ya. Tips atau tutorial shading itu sudah aku upload juga di YouTube. Nanti aku akan sertakan juga linknya, kalian bisa tonton dan nanti bisa di-share juga ke teman-teman kalian gitu. Jadi supaya belajarnya barengan gitu, dan juga berkembangnya sama-sama. Jadi harus di-share, oke? Dan di-like juga. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke tahap paling akhir, yaitu finishing. Jadi tahap ini belum selesai guys. Jadi setelah ini kita akan masuk ke proses yang memang finalnya. Aku akan tambahkan beberapa detail kecil lah, supaya gambar ini juga lebih menarik, lebih hidup dan eye catching pokoknya, oke? Oke, di final touch-nya atau di finishing-nya aku buka layer baru lagi nih. Aku bakal tambahkan beberapa corak atau motif gitu ya yang sudah aku buat tadi, aku warnain. Dan ini juga kayak mata, biar nggak flat, kita tambahkan beberapa warna supaya lebih menarik dan masih tetap ya kombinasi warnanya menggunakan warna biru, warna pink gitu. Jadi benar-benar warna yang aku suka. Nah, di sini kita harus benar-benar teliti melihat beberapa bagian yang belum terdapat warna gitu guys. Jadi ini udah memasuki penghujung dari video ini. Kita sudah lihat dari awal prosesnya, dan kalian bisa ulang lagi video ini kalau kalian masih bingung. Perhatikan lebih detail tentang apa yang sudah aku share. Tentu saja sekali lagi untuk pemula yang baru belajar, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah. Tapi sebelum video ini ditutup, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Pandu Wiguna 878, yaitu tentang sumber untuk belajar motif ukiran Bali gitu. Inspirasinya dari mana sih ya? Nah, jadi untuk ukiran itu sebenarnya banyak banget bertebaran di internet. Kalian tinggal ketik aja ukiran Bali. Kalau aku sendiri lihat tuh di Pinterest tuh banyak banget. Kalian bisa lihat nih dari
ukiran yang ada di pura, kemudian ukiran-ukiran yang ada di bangunan-bangunan tradisional Bali, belum lagi ukiran yang memang ada di patung gitu. Jadi itu bisa jadi sumber inspirasi. Aku pun sampai sekarang aku jadikan sumber inspirasi, dan memang nanti untuk kalian belajar, buat aja dulu dan buat polanya. Jadi jangan langsung main detail, buat polanya dan gak harus sama. Ya setidaknya kalian sudah mulai. Dan kalau dirasa masih sulit, kalian bisa tonton videoku yang berjudul cara membuat ornamen. Di sana aku sudah buatkan teknik dasarnya, bagaimana menerapkan pola yang sederhana, dan kalian akan bisa membuat ornamen yang sangat detail. Nanti aku akan juga cantumkan linknya di kolom komentar, kalian juga bisa pelajari itu, oke? Dan di sini kalian sudah mulai bisa lihat gambar ini sudah semakin detail dengan perpaduan warna yang vibrant gitu ya. Perpaduan warna yang vibrant, dan juga beberapa detail yang aku masukkan di beberapa bagian supaya gambar ini terlihat lebih padat, lebih eye catching pokoknya, dan lebih keren tentu saja. Nah, aku juga pengen tahu nih yang nonton ini karya-karya kalian itu seperti apa sih gitu. Kalian juga bisa ya mention aku atau tag aku di Instagram @rakajana. Nanti mungkin kalau banyak yang masuk gambarnya, aku bakal buat reaction. Nah, aku buat reaction dan aku akan upload di YouTube. Oke guys, nah jadi ini gambarnya sudah jadi. Jadi seperti yang kalian lihat, susunan layernya itu adalah ada sketsa, kemudian ada base color, ada multiply, dan ada outline. Di sini aku berencana sebenarnya mau tambahkan highlight ya, cuman aku rasa kayaknya nggak perlu karena gambarnya juga sudah sangat terang, jadi nggak perlu aku tambahkan highlight. Dan sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan aku akan lebih rajin lagi nih membuat konten sesuai request kalian, membuat konten terutama konten tutorial dan konten panjang gitu ya. Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe konten ini, di share, di like, dan juga di komen tentu saja. Enaknya kita bahas apa lagi setelah ini, dan terus belajar dan konsisten tentu saja. Oke, Rakajana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye bye.